Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, apa kabar? Kiranya kita semua sehat dan baik-baik saja, sama seperti jiwa kita aman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulai tanggal 3 Juli kemarin, pemerintah telah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat se-Jawa Bali yang rencananya akan berakhir tanggal 20 Juli yang akan datang. Berdasarkan informasi yang saya terima dalam acara sosialisasi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 oleh Bupati Jember, maka PPKM darurat dilaksanakan sebagai program penyelamatan dan perlindungan masyarakat. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mentaati PPKM darurat dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan setelah masa PPKM ini terjadi penurunan kasus konfirmasi COVID-19 yang begitu cepat penyebarannya karena munculnya varian Delta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, melalui program Renungan Eklesion, saya akan menyampaikan tentang bagaimana seharusnya sikap orang percaya atau sikap orang Kristen menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 yang sangat cepat penyebarannya karena varian baru, yaitu varian Delta. Sebagaimana yang kita telah lakukan pada awal pandemi bulan Maret tahun 2020 yang lalu, maka respon pertama kita adalah jangan takut, jangan panik. Mengapa tidak takut? Mengapa tidak panik? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Dia memegang kendali atas semua yang terjadi. Tuhan kita adalah kasih, sehingga kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tidak perlu takut, sebab di dalam Yesus kita memiliki kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus kita memiliki kepastian keselamatan. Sehingga kalau kita hidup dalam perspektif kekekalan, kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita memiliki pengharapan akan kemuliaan dalam kerajaan surga. Perhatikan beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama dalam Roma pasal 8 ayat 28-30. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan, kalau kita adalah miliknya, maka kita tidak perlu takut, sebab apapun yang terjadi dalam kontrol Tuhan untuk mendewasakan kehidupan rohani kita, sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita yang telah dipilihnya, kita ditentukannya untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita yang telah dibenarkannya, kita akan dimuliakannya untuk selama-lamanya. Demikian juga perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memiliki gembala yang baik. Di dalam penggembalaannya kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Kita tidak akan dibiarkan dicobai melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar saat kita menghadapi pencobaan. Kita tahu dampak yang luar biasa dari pandemi, juga PPKM, sangat luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan kita. Tapi bersama dengan Yesus, Gembala Agung segala domba itu, kita terpelihara dengan sempurna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, respon kedua dari menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 ini adalah kita harus hidup bijaksana. Bijaksana yang saya maksud di sini adalah bahwa kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah benar, seperti anjuran pemerintah untuk menghindari paparan virus COVID-19, supaya kita dapat melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga kita dengan baik. Untuk itu, mari selama masa PPKM darurat ini, kita taat, kita hidup tertib, kita menjalani sebaik-baiknya sampai tanggal 20 Juli ke depan dengan harapan bahwa penyebaran COVID-19 dapat ditekan, dapat dihambat, sehingga lambat laun bangsa kita bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Secara khusus, pada masa PPKM ini, ibadah kita tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi secara online. Saya mengajak kita semua mengikuti ibadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, karena di dalam ibadah ada janji berkat. Tentunya kita ingat Keluaran pasal 23 ayat 25 yang mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ingat juga kata Rasul Paulus bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Kita harus taat protokol kesehatan. Kenakan masker dengan baik. Saya masih melihat ada banyak orang yang tidak taat protokol kesehatan, ya tidak mau memakai masker. Bahkan kalau kita memakai masker sekarang harus double, masker medis dilapisi dengan masker kain. Kalau ada berkat, belilah masker yang lebih baik seperti KN95 ataupun KF94. Lebih baik lagi kalau ada berkat, kita bisa membeli masker N95. Kalau kita ingin benar-benar merasa aman dan terjaga dari paparan virus COVID-19. Kita juga harus sering mencuci tangan, baik dengan hand sanitizer maupun air yang mengalir dengan sabun. Kita harus tetap konsisten menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita masih harus bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan banyak kita mengisolasi diri supaya kita terjaga dan semua kita bisa selamat dari akibat paparan virus corona. Selanjutnya, kalau ada di antara kita yang terpapar, jangan takut, jangan gentar, berharaplah kepada Tuhan Allah kita, kepada Yesus Kristus Sang Penyembuh itu. Tentunya kita juga harus segera pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Kita butuh arahan apakah kita hanya cukup isolasi mandiri atau harus dirawat di rumah sakit. Tentunya kasih kabar pada gereja supaya kita dapat saling menolong, saling membantu, agar gereja dapat melayani dengan sebaik-baiknya pada masa isolasi maupun perawatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, respon yang ketiga, mari di tengah-tengah pandemi yang masih belum berakhir ini, gelombang kedua yang sangat luar biasa ini,
mari kita tetap konsisten mencari kesempatan untuk melayani sesama. Saat sukar adalah saat yang tepat untuk kita menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang, baik melalui pelayanan sosial, terutama pelayanan rohani, yaitu pemberitaan Injil Yesus Kristus. Kita harus tahu bahwa pada masa-masa sukar, pada saat orang takut akan hidup mereka lebih terbuka untuk berbicara tentang hal-hal kekekalan. Kita harus berani dan menaruh belas kasihan dalam membagikan Injil, dan kita harus selalu berbicara dalam kebenaran dan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari jangan takut, jangan panik. Mari kita hidup bijaksana dan terus kita melayani Tuhan dan melayani sesama, tentunya dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Dengan kita tidak takut, hidup bijak, dan melayani Tuhan, melayani sesama, kita dapat menjadi berkat, sehingga nama Tuhan kita dipermuliakan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.